Halo teman-teman semua, saya Brigita Gloria Suli dari Universitas Brawijaya, jurusan Statistika angkatan 2019 dari kelas Anmul 1B. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai Multivariate Analysis of Variance atau MANOVA. Baik, sebelum kita mengenal MANOVA, ada baiknya kita mempelajari mengenai pengantar analisis multivariat. Analisis multivariat adalah suatu metode statistika untuk menganalisis dan memahami struktur data dalam dimensi tinggi yang terdiri dari banyak variabel, di mana antar variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam analisis multivariat, terdapat dua skala data, yaitu data metrik dan data non-metrik. Untuk data metrik ada interval dan rasio, dan untuk data non-metrik ada nominal dan ordinal. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi analisis multivariat. Klasifikasinya dibagi menjadi dua, yaitu analisis dependensi dan analisis interdependensi. Untuk dependensi adalah metode analisis multivariat di mana variabel atau kumpulan variabel yang diidentifikasi sebagai variabel dependen atau variabel terikat dapat diprediksi atau dijelaskan oleh variabel lain yang merupakan variabel independen atau variabel bebas. Untuk analisis interdependensi adalah analisis multivariat yang melibatkan analisis secara serentak dari semua variabel dalam satu kumpulan, tanpa membedakan antar variabel yang terikat ataupun variabel yang bebas. Baik, selanjutnya untuk jenis-jenis analisis dependensi, apabila dilihat dari tabel di samping, diketahui bahwa jika terdapat satu variabel dependen, maka menggunakan analisis regresi, regresi logistik, analisis diskriminan, dan analisis conjoint. Jika terdapat lebih dari satu variabel dependen, maka menggunakan analisis kanonikal dan MANOVA. Baik, selanjutnya langsung saja kita membahas mengenai MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. MANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Perbedaan MANOVA dan T-kuadrat Hotelling adalah uji Hotelling T-square digunakan apabila hanya terdapat satu variabel independen dengan dua kategori saja. Sedangkan MANOVA dapat digunakan pada lebih dari satu variabel independen dan dua atau lebih kategori. Uji MANOVA adalah bentuk multivariat dari ANOVA, sedangkan Hotelling T-square adalah bentuk multivariat dari independent t-test. Berikut adalah model untuk uji MANOVA, dan ini adalah hipotesisnya. Baik, selanjutnya ini adalah tabel MANOVA. Seperti yang dilihat di sini, untuk perlakuan memiliki DB K-1 dan JK dan HK matriks H. Untuk galat memiliki derajat bebas N dikurangin K dengan JK dan HK matriks E. Dengan totalnya adalah derajat bebas N-1 dan JK-HK-nya matriks T. Berikut adalah penjelasannya. Matriks H adalah matriks jumlah kuadrat dan hasil kali atau sum of square and cross product perlakuan. Untuk matriks E adalah matriks jumlah kuadrat dan hasil kali atau sum of square and cross product atau galat. Untuk matriks T adalah matriks jumlah kuadrat dan hasil kali atau sum of square and cross product total. Selanjutnya untuk statistik uji, yang pertama berikut adalah hipotesisnya. Dan jika H0 benar, maka kriteria Wilks adalah sebagai berikut. Dan kriteria Lawley-Hotelling adalah sebagai berikut. Kriteria Trace-Pillay adalah sebagai berikut. Dan kriteria akar maksimum Roy adalah sebagai berikut. Baik, ini adalah pendekatan F untuk kriteria uji yang sebelumnya. Ini adalah keterangan untuk pendekatan F-nya. Baik, selanjutnya adalah contoh soal.
Gunakan MANOVA klasifikasi satu arah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara tiga perlakuan, antara lain NaC1, kloroquine plus NaC1/4, kloroquine plus NaC1/2, dan kloroquine plus NaC1, yaitu untuk perlakuan ke-5, 6, dan 7 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama-sama. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Baik, ini adalah source code untuk R atau sintaks yang akan dipakai nanti. Berikut adalah output dari sintaks yang telah di-run pada software R. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tahap pengambilan keputusan, saya akan menunjukkan cara menggunakan R. Pertama, masukkan data yang telah dimiliki ke dalam Excel seperti ini. Ini untuk harinya, ada hari ketiga, kelima, dan ketujuh, dan ini untuk perlakuan 5, perlakuan 6, dan perlakuan 7, di mana perlakuan 5 adalah NaC1, perlakuan 6 adalah klor plus NaC1/4, dan perlakuan 7 adalah klor plus NaC1/2. Seperti itu. Baik, ini adalah sintaks untuk mengerjakan uji MANOVA melalui software R. Selanjutnya akan kita run yang pertama. Yang pertama, kita akan menginstal package dplyr. Baik, karena paket sudah sukses terdownload, selanjutnya kita akan import database dengan cara mengklik di sini, lalu klik from Excel, lalu di sini kita pencet browse, lalu buka file dokumen yang akan dimasukkan. Open. Baik, setelah ini sudah selesai dan ini tidak loading, selanjutnya kita akan klik import. Baik, ya akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan run yang sintaks bagian ini. Lalu kita run summary data 1 dan akan muncul hasil seperti ini. Lalu kita akan mengaktifkan package yang kita download tadi, yaitu package dplyr. Kita run. Selanjutnya, kita akan melakukan uji MANOVA dengan sintaks ini. Kita klik run. Lalu kita akan merangkum hasil uji MANOVA dengan sintaks ini, yaitu summary res.man. Kita klik run. Akan muncul seperti ini. Lalu untuk summary.aov resman adalah rangkuman dari analisis varians uji MANOVA. Dapatkan hasil ini. Lalu kita kembali ke PPT. Baik, sama seperti yang didapatkan di R tadi, ini adalah sintaksnya sama yang digunakan tadi. Dan ini adalah output yang sama juga yang dihasilkan dari sintaks sebelumnya. Baik, dari uji MANOVA menggunakan R tadi, kita menerapkan hipotesis utama adalah hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan jumlah MDA pada perlakuan 5, 6, dan 7 pada ketiga hari secara signifikan. Dan untuk hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan jumlah MDA pada perlakuan 5, 6, dan 7 pada ketiga hari secara signifikan. Keputusan yang diambil adalah karena p-value lebih besar daripada alfa, maka gagal tolak H0.
Yang berarti dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa hasil keputusannya adalah gagal tolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah MDA pada perlakuan 5, 6, dan 7 pada ketiga hari, yaitu hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara signifikan. Baik, sekian penjelasan Manova dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.